Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Suharmin Dimitro, NIM 210910025, kelas A, Prodi PGSD, mata kuliah konsep dasar IPA. Dosen pengampu Dayan Ulansari, HS, MPD. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang asal-usul makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini bisa kita lihat ada teori-teori tentang makhluk hidup. Yang pertama sekali, teori abiogenesis. Menurut ahli Aristoteles, beliau yakin bahwa makhluk hidup ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan. Contoh, cacing berasal dari tanah, ikan berasal dari air, dan belatung yang muncul dari daging yang busuk. Lalu yang kedua, teori biogenesis. Ilmuwan berusaha membuktikan kebenaran teori abiogenesis yang sudah sangat lama bertahan atau percaya karena ada pembuktian secara ilmiah. Adapun menurut beberapa para ahli, yang pertama Franz Corredi 1688. Menurut beliau, makhluk hidup berasal dari telur. Lalu yang kedua, Lazzaro Spallanzani 1750. Menurut beliau, tidak akan terjadi pembusukan sehingga tidak dijumpai oleh makhluk hidup. Lalu yang ketiga, ahli Louis Pasteur 1688. Menurut beliau bahwa adanya kehidupan berasal dari kehidupan lain yang menghasilkan teori yang disebut ilmu gaib. Lalu yang berikut, yang ketiga, teori evolusi. Gimana teori evolusi ini? Ada beberapa ahli. Itu ahli yang pertama sekali Halley, Urey dan muridnya Stanley Miller 1953. Mereka membuktikan hipotesis Opereun dan Holdon dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi, mencampurkan gas-gas seperti metan, amonia, uap air, dan hidrogen. Miller percaya bahwa pembuktikan senyawa kompleks penyusunan makhluk hidup tidak mudah dan memerlukan jutaan tahun. Jadi yang dimaksud di sini jutaan tahun, seperti yang kita ketahui, saya ambil saja contoh yang kecil secara sederhana yang pernah kita lihat. Contoh pulau. Di sebuah lautan, di tengah-tengah lautan itu ada pulau. Jadi kita bertanya-tanya, pulau itu dari mana? Jadi jawabannya adalah pulau itu ada karena pembentukan secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Itu salah satu yang saya contohkan yang sering kita lihat. Lanjut. Yang keempat, teori penciptaan. Teori ini tidak bisa membuktikan asal mula manusia dan semua ilmu percaya teori penciptaan. Teori penciptaan ini ya tentunya Tuhan yang menciptakan. Nah, di sini bisa kita lihat lagi makhluk hidup
tergolong 3 bagian, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Adapun ciri-cirinya, ciri-ciri makhluk hidup dikelompokkan seperti manusia, ikan, kadal, burung, pohon rambutan, dan bunga mawar dikelompokkan dalam makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Sedangkan makhluk hidup melakukan pernapasan. Makhluk hidup dapat tumbuh berkembang biak, perlu makan dan minum, menerima rangsangan dari berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan. Baik, hanya itu yang saya sampaikan, yang saya jelaskan tentang asal usul makhluk hidup dan ciri-ciri makhluk hidup. Jika ada kata-kata yang kurang pas, saya sekali lagi minta maaf, dan selamat pagi, salam untuk kita semua.